Hai, jumpa bareng saya Tino di channel Perdana dan saya bakal ngasih beberapa sudut pandang sebetulnya yang di sekitar kita masih beredar kendati COVID-19 sudah beberapa bulan. Video ini dibuat di bulan Juli nih ya. Ada beberapa perspektif yang kita nggak bisa abaikan sebetulnya dan ini masih menjadi perbincangan dan saya bakal coba untuk memaparkan berbagai pandangan filosofis bahkan ideologis terhadap COVID-19. Yang paling perdana itu ada yang paling kita akui ya secara global, yakni pandangan medis tentunya. Bagi pandangan medis, COVID-19 adalah nyata dan mari kita fokus dan percaya pada ilmu-ilmu kedokteran untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi ada juga pandangan yang sifatnya naturalis bahkan darwinis ya. Mereka yang pada posisi ini cenderung melihat bahwa COVID-19 sebagai sebuah seleksi alam dan ini sangat mungkin menjadi cara alam untuk menyeleksi dirinya. Bahkan dengan pandangan lebih radikal yang kita anggap bahwa COVID-19 adalah virus dan menjadi sebuah pandemi karena sudah lintas daerah, justru bagi pandangan naturalis darwinis, kita inilah virusnya. Jadi alam sedang berupaya untuk memulihkan dirinya. Beberapa waktu lalu, saya juga sempat diskusi sama teman yang penggemar beratnya Albert Camus, dan dia memaparkan sebuah teori menarik dari seorang nihilisme absurditas ya, atau kita singkat aja nihilis absurditas. Albert Camus ini sebetulnya sempat memotret gejala yang sangat mirip ya dari COVID-19, tapi jelas bukan COVID karena Albert Camus menuangkan dalam bentuk novel yang berjudul Sampar. Kalau kita cek kembali, berbagai karakter asli manusia itu bakal muncul dan sepertinya saat ini kita bisa melihat ya dalam sebuah komunitas, dalam sebuah daerah, bahkan sebuah negara, bahkan lintas negara, bagaimana tiap kepentingan merespon COVID-19 dan berupaya untuk menyelamatkan dirinya. Nah, dari novel Albert Camus yang Sampar itu tadi, kita bisa melihat perspektif nihilisme bahwa berbagai karakter manusia itu yang aslinya diuji saat virus ini muncul dan pada akhirnya ada atau nggak ada virus ya kita bakal mati juga. Itu yang menarik dari pandangan nihilisme absurditas. Dan kita nggak bisa menyampingkan lagi alasan berikutnya yakni fenomenologis. Fenomenologis ini beberapa spektrum sebetulnya, cuma saya merangkum yang cenderung umum. Mereka yang pada posisi fenomenologis memandang bahwa COVID ini objek yang dapat kita amati komprehensif melalui gejala atau juga struktur untuk menemukan apa sebetulnya dibalik dari fenomena besar dunia ini. Jadi selalu ada gejala yang bisa kita amati dan kita bongkar sampai pada tatanan struktur bahkan untuk menemukan apa makna yang kita belum bisa pahami saat ini. Yang menarik juga perspektif ideologis yang kita lihat di beberapa negara, termasuk di Bali, sejumlah warga negara asing yang kedapatan masih leha-leha ketika COVID-19 setengah memuncak dan menjadi perbincangan dunia, yakni sudut pandang liberalisme. Bagi mereka yang di posisi ini memandang kalau ya kita bebas aja, kita punya hak untuk bertindak bebas sebagai manusia yang sadar, juga merdeka tanpa diikat aturan, bahkan dalam pandemi COVID-19 seperti saat ini sekalipun. Ada lagi satu sudut pandang yang kalau saya pribadi sangat menyayangkan ya, yakni ada sentimen rasisme. Ini juga terjadi ketika awal-awal muncul COVID-19 di Wuhan, Tiongkok. Mereka yang meyakini bahwa COVID-19 ini adalah perkara ideologis, juga sayangnya membawa sentimen rasisme. Mereka meyakini kalau di negara atau wilayah yang pertama kali terdampak COVID inilah yang paling bertanggung jawab. Jadi nggak heran kalau awal-awal termasuk di tanah air, sejumlah pihak itu berusaha memprovokasi dengan sentimen rasis, misalnya anti Cina, anti komunis gitu ya. Bahkan sempat beberapa postingan di sosmed mengatakan boykot. Itu yang juga menjadi sudut pandang tertentu, walaupun sekarang sudah jauh berkurang ya intensitasnya.
Diskusi sama teman-teman kiri, mereka punya perspektif yang menarik ya, walaupun udah bisa ketebak ya, yakni sosialisme juga Marxisme. Argumen utama dari sosialisme juga Marxisme adalah ini mirip seperti yang ditulis dalam satu buku ekologi Marx, di mana overproduksi dari kapitalisme inilah yang paling layak disalahkan karena dia mencemar lingkungan, dan kerusakan ini kemudian dari teori yang lain, dari berbagai sumber kita bisa ngecek bahwa kerusakan lingkungan sangat berpengaruh terhadap pencemaran lingkungan dan menyebabkan pandemi. Maka satu argumen yang saya baca dari misalnya Slavoj Zizek ya, dia mengatakan bahwa dibutuhkan solidaritas yang bareng tanpa kelas untuk bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini bersama. Dan ini dia tekankan bahwa justru kelas sosial sekali lagi menjadi hambatan utama dalam penanganan COVID-19. Yang juga masih cukup ramai sekitar beberapa bulan lalu itu dihembuskan oleh tokoh publik atau bahkan pesohor, yakni teori konspirasi. Dan ini begitu laku di Indonesia, nggak cuma di Indonesia ternyata, tapi juga di negara lain. Tapi ide dasar dari konspirasi atau teori konspirasi ya seperti yang disampaikan oleh musisi Jerings dan sempat kolaborasi sama Dr. Tirta, yang memiliki modal besar dan kemudian muncul dengan ide antisipasi, penyembuhan, bahkan riset terhadap vaksin COVID-19 inilah yang justru menjadi dalang bahkan pencipta COVID-19 yang menjadi pandemi di tahun 2020 awal ini. Dan argumen yang paling akhir ini, argumen yang paling yang paling lekang karena muncul terus, yakni argumen Tuhan atau agama. Ya sederhana aja ya, kita masih bisa menyaksikan bahkan tiap hari kalau kita komunikasi bahwa para tokoh agama selalu mengatakan bahwa manusia kita ini yang berdosa dan ini adalah cara Tuhan gitu untuk negur atas perilaku kita selama ini. Jadi ya mungkin Tuhan sedang murka atau sedang negur kita terhadap apa yang sudah kita lakukan sebelumnya dan bisa merusak alam, merusak diri sendiri, macam-macam. Jadi itu berbagai sudut pandang atau perspektif terhadap COVID-19 yang sadar nggak sadar sebetulnya sangat dekat dengan kita dan masih menjadi perbincangan. Kalau kamu punya pendapat lain seputar COVID-19, boleh komen di bawah ya. Sampai jumpa.